Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Rima malam ini dengan tema pengagum atau pengikutkah kita. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami boleh mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami hari lepas hari, dan pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya ya Bapa. Berkatilah sehingga firman-Mu ini boleh hidup di dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, surat ini dikirim Paulus kepada jemaat di Kolose karena pada masanya itu ada ajaran-ajaran lain selain ajaran Kristus. Karena itu Paulus mengajak jemaat di Kolose bagaimana cara kepenuhan hidup di dalam Kristus. Yaitu apabila kita mengaku Kristus sebagai Allah, maka kita ada di dalamnya. Bagaimana kita bisa berakar, iman kita semakin teguh, dan kita akan berlimpah ucapan syukur, yaitu dengan pengalaman-pengalaman iman yang kita dapatkan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, melalui tema malam ini, kita diajak untuk merenungkan arti menjadi Kristen. Kita ditantang untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita pengagum atau pengikut Kristus? Karena kalau pengagum, itu hanya menonton saja, sementara pengikut Kristus kita akan ada di dalamnya. Nah, sebagai pengikut Kristus tentunya kita akan mengalami hal-hal yang sudah diajarkan ya, melalui pengalaman-pengalaman iman. Tuhan katakan, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Nah, saya akan membagikan sedikit pengalaman ketika tahun 1992 saya mengalami kecelakaan di Klender, di flyover yang arah turun ke Igusti Ngurah Rai. Metro Mininya terbalik 3 kali, dan semua orang teriak Allahu Akbar. Saya teriak, Tuhan Yesus tolong saya. Saya melambung tinggi gitu, jatuh. Ternyata saya jatuh di tempat yang paling empuk, dan ketika saya sadar, saya berada di tumpukan orang paling di atas. Kemudian kita semua berusaha mencari keselamatan ya, karena di luar sudah mulai teriak, awas kebakaran, mobilnya kebakaran. Akhirnya saya harus nggak bisa naik ke atas, pintunya ada di atas posisinya. Saya harus saya berdiri di jendela yang pecah-pecah itu. Saya harus melewati, saya takut. Terus saya bilang, Tuhan Yesus tolong, nanti takut Tuhan. Nanti takut kakinya berdarah, Tuhan Yesus tolong. Saya harus mengambil keputusan lewat itu. Dan saya terus sepanjang jalan itu saya meminta Tuhan menolong saya untuk tidak luka. Dan puji Tuhan, sampai di sana tidak setetes darah yang keluar pun dari kaki saya, karena kaki saya tidak terluka sama sekali. Seperti itulah pengalaman yang pernah saya alami. Banyak lagi pengalaman yang lain, termasuk kemarin kecelakaan Niko. Luar biasa, dia menangis, Tuhan, Mama kenapa? Aku kan gak jahat, aku baik, aku suka nolongin orang, kenapa aku harus ngalamin hal yang seperti ini? Saya cuma bilang, Niko, ketika kamu mengalami hal ini, ada rencana Tuhan buat kamu. Percayalah,
bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan anak-anaknya mengalami kecelakaan. Nah, belajar mengandalkan Tuhan. Nah, terus saya kan banyak dapat SMS ya dari jemaat, pendeta, Bapak Ibu majelis. Saya bacakan itu kepada Niko. Saya memang menawarkan bagaimana dia bisa merasakan Tuhan ada besertanya. Dan dia mengaminkan setiap doa. Dan saya memang paling ingat doanya pas Pak Pendeta bilang gini, Tuhan kiranya tulangnya yang patah, otot dan syaraf serta kulit boleh Engkau pulihkan kembali. Dan Niko mengaminkan doa itu. Dan puji Tuhan, orang tidak akan pernah tahu bahwa ia memiliki muka yang rusak pada saat kecelakaan waktu itu. Dan ini membuat bertumbuh imannya dia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah, marilah datang kepada Kristus. Bukan hanya dalam masalah, dalam sukacita juga. Tuhan itu luar biasa bagi kita. Ya. Dia senantiasa menjaga hidup kita. Kita tidak akan ditinggalkannya sendirian. Dengan pengalaman iman ini, maka kita semakin berakar dan kita boleh mewartakan kepada saudara kita yang lain supaya mereka pun bisa berkuat di dalam Kristus. Ya. Kita boleh memberikan kesaksian hidup kita bahwa Kristus ada dan kita berakar di sana. Iman kita semakin teguh melalui pengalaman-pengalaman dan ucapan syukur. Saya mengimani firman Tuhan. Di dalam kesusahan saya bersuka cita. Orang gak pernah tahu kalau saya sedang sedih atau bagaimana. Karena saya ingin melakukan apa sih yang Tuhan mau dari saya. Dia bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacita. Maka saya akan lakukan itu bersukacita. Meskipun saya harus, pada saat itu mungkin saya menangis. Dan itu saya juga tawarkan kepada anak-anak yang lain. Ayo. Gak apa-apa. Kita lihat Tuhan kita sangat luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak memiliki Tuhan, kalau kita hanya sekedar pengagum yang kita pernah dengar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu bisa menyembuhkan orang, Tuhan itu membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur, seperti itu ya, air anggur. Cuma sekedar tahu tetapi dia tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan. Yang ada adalah ketika kita mendapatkan masalah, bersungut-sungut, marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Sampai-sampai orang yang mengalami kesulitan itu terganggu jiwa, tidak sedikit putus asa dan dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Banyak orang Kristen. Tetapi mari Bapak Ibu, melalui firman malam ini yang sudah kita renungkan, kita ditanya, mari kita jawab, apakah kita sebagai pengagum ataukah pengikut Kristus yang ada kita di dalamnya, terlibat di dalamnya. Kristus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiliklah pada diri kita sendiri. Siapakah kita sebenarnya? Pengagumkah atau pengikut Kristus? Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami boleh bersyukur dan bersyukur di dalam Engkau, di mana Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menjaga, memelihara hidup kami hari lepas hari. Dan biarlah ya Tuhan firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi penguat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh percaya kami ada di dalam Engkau ya Tuhan, dan Engkau menjaga kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan Rima malam hari ini. Engkau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah,
Kami boleh percaya Engkau adalah jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima telah selesai pada malam hari ini. Nanti akan berjumpa kembali pada Rima yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.